Oke, selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kami hormati dosen pengampu mata kuliah Logika Informatika, Pak Dr. Yoga Regia, Eskom Mkom, dan teman-teman S1 yang kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pada kesempatan malam ini kami dari kelompok A akan mempresentasikan tugas kerja kelompok kami yang berjudul Peta Karnap 2. Di sini kita beranggota 5 orang. Yang pertama ada Bang Niko Prasetyo, kedua Bima Rani Gumilang, ketiga Ade Sukirno, keempat saya Firlin Kota, dan kelima Titi Nur Anissa. Baik, kita langsung saja ke materinya. Bang. Peta Karnaug 4 variabel. Pendefinisian peta Karnaug 4 variabel sama dengan yang lain, yaitu perubahan ke baris atau kolom sebelum dan sesudahnya hanya memiliki satu buah perubahan saja. Cara menggunakan peta Karnaug ialah sesudah dilakukan pengelompokan, maka selanjutnya dengan menentukan hasil dari pengelompokan tersebut. Caranya sama seperti pada 2 variabel dan 3 variabel, yaitu mencari variabel-variabel yang memiliki nilai-nilai yang sama. Misalkan 4 variabel di dalam fungsi boolean adalah W, X, Y, dan Z. Jumlah kotak di dalam peta Karnaug meningkat menjadi 2 pangkat 4 atau sama dengan 16. Baris pada peta Karnaug untuk variabel WX dan kolom untuk variabel YZ. Baris pertama didefinisikan nilai 11 atau menyatakan WX. Baris kedua dengan 10 atau menyatakan WX aksen. Baris ketiga dengan 00 atau menyatakan W aksen X aksen. Dan baris keempat dengan 01 atau menyatakan W aksen X. Kolom pertama didefinisikan nilai 11 atau menyatakan YZ. Baris kedua dengan 10 menyatakan YZ aksen. Baris ketiga dengan 00 menyatakan Y aksen Z aksen. Dan baris keempat dengan 01 atau menyatakan Y aksen Z. Perhatikanlah bahwa antara satu kolom dengan kolom berikutnya hanya berbeda 1 bit, ya, 1 bit. Jadi setiap kotak mempresentasikan midterm dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian, seperti pada tabel berikut. Lanjut. Tabel pertama. YZ sama WX sama dengan WX YZ. YZ aksen sama WX sama dengan WX YZ aksen.
Y aksen Z aksen sama WX sama dengan WX Y aksen Z aksen. Y aksen Z sama WX sama dengan WX Y aksen Z. YZ sama WX aksen sama dengan WX aksen YZ. YZ aksen sama WX aksen sama dengan WX aksen YZ aksen. Y aksen Z aksen sama WX aksen sama dengan WX aksen Y aksen Z aksen. Y aksen Z sama WX aksen sama dengan WX aksen Y aksen Z. YZ sama W aksen X aksen sama dengan W aksen X aksen YZ. YZ aksen sama W aksen X aksen sama dengan W aksen X aksen YZ aksen. Y aksen Z aksen sama W aksen X aksen sama dengan W aksen X aksen Y aksen Z aksen. Y aksen Z sama W aksen X aksen sama dengan W aksen X aksen Y aksen Z aksen. YZ sama W aksen X sama dengan W aksen X YZ. YZ aksen sama W aksen X sama dengan W aksen X YZ aksen. Y aksen Z aksen sama W aksen X sama dengan W aksen X Y aksen Z aksen. Y aksen Z sama W aksen X sama dengan W aksen X Y aksen Z. Tabel kedua. YZ sama WX sama dengan 1111. YZ aksen sama WX sama dengan 1110. Y aksen Z aksen sama WX sama dengan 1100. Y aksen Z sama WX sama dengan 1101. YZ sama WX aksen sama dengan 10. YZ aksen sama WX aksen sama dengan 1010. Y aksen Z aksen sama WX aksen sama dengan 1000. Y aksen Z sama dengan WX aksen sama dengan 1001. YZ sama W aksen X aksen sama dengan 0011. YZ aksen sama W aksen X aksen sama dengan 0010. Y aksen Z aksen sama dengan W aksen X aksen sama dengan 0000. Y aksen Z sama W aksen X sama dengan 001. YZ sama W aksen X sama dengan 0111. YZ aksen sama W aksen X sama dengan 0110. Y aksen Z aksen sama W aksen X sama dengan 0100. Y aksen Z sama W aksen X sama dengan 0101. Teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Carnot. Penggunaan peta Carnot dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling beririsan. Kelompok kotak membentuk kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pasangan 2 adalah 2 buah 1 yang bertetangga. Contoh, sederhanakanlah fungsi WXYZ sama dengan WXYZ plus WXYZ aksen dengan menggunakan peta Carnot. Penyelesaiannya, perhatikanlah pada tabel berikut. YZ aksen, Y aksen Z aksen, Y aksen Z. Pada baris kedua, WX 1100, WX aksen 0000, W aksen X aksen 0000, W aksen X 0000. Jadi hasil bentuk sederhananya adalah
WX YZ sama dengan WX Y. Bukti secara aljabar, fungsi WX YZ sama dengan WX YZ plus WX YZ aksen sama dengan WX Y dalam kurung Z plus Z aksen sama dengan WX Y dalam kurung 1 sama dengan WX Y. 2 kuat dalam kurung 4 adalah 4 buah 1 yang bertetangga. Contoh, sederhanakanlah fungsi f WX YZ sama dengan WX Y aksen Z aksen plus WX Y aksen Z plus WX Y Z plus WX Y Z aksen dengan menggunakan peta Karnaugh. Perhatikan pada tabel berikut. YZ, YZ aksen, Y aksen Z aksen, Y aksen Z. Pada kolom baris kedua WX 1111, WX aksen 0000, WX W aksen X aksen 0000, W aksen X 0000. Jadi hasil bentuk sederhananya adalah WX YZ sama dengan WX. 3. Oktet atau 8 adalah 8 buah 1 yang bertetangga. Contoh, sederhanakanlah fungsi WXYZ sama dengan WXY aksen Z aksen ditambah WXY aksen Z ditambah WXYZ aksen ditambah WXYZ ditambah WX aksen Y aksen Z aksen ditambah WX aksen Y aksen Z ditambah WX aksen YZ ditambah WX aksen YZ aksen dengan menggunakan peta Karnaugh. Penyelesaian seperti pada tabel berikut. Kolom pertama YZ, YZ aksen, Y aksen Z aksen, Y aksen Z. Kolom kedua WX 1111, kolom selanjutnya WX aksen 1111, kolom ketiga atau kolom selanjutnya W aksen X aksen sama dengan 0000, kolom terakhir W aksen X 0000. Jadi hasil bentuk sederhananya adalah fungsi WX YZ sama dengan WX plus WX aksen. Peta Karnaugh 5 dan 6 variabel. Pendefinisian peta Karnaugh 5 dan 6 variabel sama seperti yang lainnya juga, yaitu perubahan ke baris atau kolom sebelum dan sesudahnya hanya memiliki satu buah perubahan saja. Penentuan kelompok dapat dilakukan dengan memperlakukan sistem cermin terhadap garis batas tersebut. Peta Karnaugh untuk 5 variabel dibuat dengan anggapan ada 2 buah peta pada 4 variabel yang disambungkan. Demikian juga dengan 6 variabel. Dianggap ada 2 peta 4 variabel yang disambungkan. Setiap subpeta ditandai dengan garis ganda di tengah-tengahnya. 2 kotak dianggap bertetangga jika fisik berdekatan dan merupakan pencerminan terhadap garis ganda. Baik, selanjutnya melihat 2 buah tabel. Pada tabel yang pertama terdapat kolom YZA, lalu ada kolom YZ aksen A, kemudian ada kolom Y aksen Z aksen A, serta ada kolom Y aksen Z A. Kemudian ada baris WX, ada baris WX aksen, kemudian W aksen X aksen, lalu ada W aksen X. Baris WX bertemu dengan kolom YZA menjadi WX YZA, lalu bertemu dengan YZ aksen A menjadi W aksen YZA, WX YZ aksen A, lalu WX dengan kolom Y aksen Z aksen A menjadi WX Y aksen Z aksen A, lalu WX bertemu dengan Y aksen ZA menjadi WX Y aksen ZA, lalu WX aksen dengan YZA menjadi WX aksen
YZA. Lalu WX aksen dengan YZ aksen A menjadi WX aksen YZ aksen A. Lalu WX aksen dengan Y aksen Z aksen A menjadi WX aksen Y aksen Z aksen A. Kemudian WX aksen dengan Y aksen ZA menjadi WX aksen Y aksen ZA. Selanjutnya W aksen X aksen dengan YZA menjadi W aksen X aksen YZA. Lalu W aksen X aksen dengan YZ aksen A menjadi W aksen X aksen YZ aksen A. Lalu W aksen X aksen dengan Y aksen Z aksen A menjadi W aksen X aksen Y aksen Z aksen A. Kemudian W aksen X aksen dengan Y aksen ZA, W aksen X aksen Y aksen ZA. Kemudian W aksen X dengan YZA menjadi W aksen X YZA. Lalu W aksen X dengan YZ aksen A jadi W aksen X YZA. Selanjutnya W aksen X dengan Y aksen Z aksen A menjadi W aksen X YZA, Y aksen Z aksen A. Kemudian W aksen X dengan Y aksen ZA, W aksen X Y aksen ZA. Itu untuk tabel yang pertama. Tabel yang di bawahnya ada Y aksen Z A aksen, kemudian ada kolom kedua Y aksen Z aksen A, kolom ketiga Y Z aksen A, kolom keempat Y Z A aksen. Pada baris kedua kolom pertama WX Y aksen Z A aksen, kolom kedua WX Y aksen Z aksen A aksen, kolom ketiga WX aksen YZ aksen A aksen, kolom keempat WX YZ A aksen. Pada baris ketiga kolom pertama WX aksen Y aksen ZA, pada kolom kedua WX aksen Y aksen Z aksen A, kolom ketiga WX aksen Y Z aksen A aksen, kolom keempat WX aksen Y Z A aksen. Pada baris keempat W aksen X aksen Y aksen Z A aksen, kolom kedua WX aksen W aksen X aksen Y aksen Z A aksen Y aksen Z aksen A. Pada kolom ketiga W aksen X aksen Y Z aksen A aksen, kolom keempat W aksen X aksen Y Z A aksen. Garis terakhir pada kolom pertama W aksen X Y aksen Z A aksen. Pada kolom kedua W aksen X Y aksen Z aksen A aksen. Pada kolom ketiga W aksen X Y Z aksen A aksen. Pada kolom keempat W aksen X Y Z A aksen. Baik, itu untuk kolom kedua. Itu saja mungkin presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam pemilihan kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, kemudian tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.